Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 463 Masa Lalu Ye Yunlan. Omong-omong, Tuan Ye sudah menunjukkan ekspresi lelah. Kondisi fisiknya memang tidak begitu baik. Jika dia tidak diberi nutrisi oleh energi batin Ye Yan sekarang, dia bahkan akan kesulitan untuk duduk. Namun mata lelaki tua itu tidak terlihat bingung sama sekali, malah bersinar terang. Saat itu, ayahmu meninggal secara tidak terduga, dan aku tidak tahu bahwa ibumu sedang mengandungmu. Oleh karena itu, aku, kepala keluarga Ye, dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, tidak memiliki anak. Tetapi tidak seperti garis keturunan langsung keluarga Ye yang mengalami kemunduran. Garis keturunan keluarga Ye, yaitu keluarga adik laki-laki saya, makmur. Jadi, saya tiba-tiba menghadapi tekanan yang sangat besar saat itu. Hampir seluruh keluarga Ye memaksa saya untuk memilih ahli waris yang ditunjuk untuk generasi berikutnya di antara anak-anak dari garis keturunan selir. Nada bicara Tuan Ye tidak mendesak atau lambat, bahkan dengan sedikit senyuman. Bayangkan, orang-orang yang biasanya tidak berani mengambil nafas saat melihatku, malah bertingkah gila-gilaan dan ingin melemparkan anaknya ke hadapanku dan membiarkan aku memilih. Ye Yan sepertinya bisa melihat pemandangan itu. Aku sudah ditekan terlalu keras. Lalu akhirnya aku mendapat kesempatan. Tentu saja aku harus memanfaatkannya dan melampiaskannya. Ya, Tuan Ye tidak menyembunyikan rasa jijik dan ejekannya. Tetapi, dengan penampilan mereka yang berlumpur, mereka tidak dapat menahan tembok. Apakah anak-anak mereka layak mewarisi bisnis keluarga yang telah saya bangun? Ye Yan terdiam beberapa saat. Mengapa lelaki tua ini merasa begitu meremehkan kerabatnya? Tuan Ye sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Dia melirik ke arah Ye Yan dan berkata, "Kamu tidak perlu kaget. Meskipun aku peduli dengan perbedaan antara selirku dan selirku, aku tidak peduli dengan Ye, yayasan keluarga. Saya tidak memilih orang-orang itu karena saya melihat dengan jelas bahwa orang-orang ini memiliki karakter yang buruk. Membiarkan mereka mengambil alih kekuasaan berarti menghancurkan diri sendiri." Orang tua itu mencibir beberapa kali. "Anda telah kembali ke keluarga Ye untuk sementara waktu. Anda pasti telah melihat kualitas orang-orang ini. Dan Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang saya katakan." Saat ini, Ye Yan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum dia kembali, Ye Yunfan menyuruh orang menyerangnya, bahkan melibatkan Xie Jing. Saat pertama kali tiba, Ye Yunyao semakin gila dan mencari masalah untuknya. "Lalu apa yang terjadi dengan adikku?" Ye Yan bertanya. Mata Tuan Ye semakin dalam. Ini suatu kebetulan. Orang tua Lan Yatu telah tiada sama sepertimu. Sebelum ibumu meninggalkan keluarga Ye, karena tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang mau mengadopsi gadis seperti itu, anak-anak dari keluarga Ye tidak bisa dikirim ke panti asuhan. Jadi, gadis Lan telah diasuh di kediaman keluarga Ye sejak saat itu. Omong-omong, ibumu merawatnya dengan baik saat itu. Ketika Tuan Ye berbicara tentang Ye Yunlan, tanpa disadari sentuhan kelembutan melintas di wajahnya. Saat itu, menurutku gadis ini cukup bijaksana. Bagaimanapun,
Rumah keluarga Ye tidak kekurangan makanan anak-anak, jadi dia membesarkannya seperti ini. Kemudian orang-orang itu memaksaku untuk mengadopsi anak laki-laki sebagai ahli waris mereka. Aku sangat kesal hingga tiba-tiba teringat pada Lan Yatu. Karena saya harus dipaksa untuk mengenali seorang anak, mengapa tidak memilih salah satu yang setidaknya membuat rasa jijik saya berkurang. Pada saat itu, dengan pemikiran ini aku memilih Lan Yatu. Ye Yan mau tidak mau menyela dan bertanya apakah orang-orang itu setuju. Bagaimanapun, keputusan Tuan Ye pada saat itu terkait dengan pembagian kekuasaan dan aset keluarga Ye di masa depan. Tuan Ye mencibir. Tentu saja mereka tidak senang. Tapi dalam benak orang-orang itu, gadis yang terlahir sebagai rakyat jelata tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Jadi mereka hanya mengira aku didorong terlalu tergesa-gesa. Mereka tidak menyangka, dan bahkan aku tidak menyangka Lan Yatu bisa sebaik itu. Dia akan jauh melampaui rekan-rekannya yang lain dalam beberapa tahun. Saat orang-orang ini menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Ekspresi wajah Tuan Ye sangat bahagia. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, Nona Lan telah mengurus urusan keluarga Ye untukku. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Sayapnya perlahan-lahan mengepak, menjadi lebih penuh. Mereka yang menilainya dapat melihatnya, dan ususnya aku hampir menyesali masa mudaku. Ye Yan juga merasa menarik memikirkan penampilan kuat Ye Yunlan di depan anggota keluarga Ye lainnya. Namun, dia tidak menyangka ibu pemilik asli dan Ye Yunlan punya cerita seperti itu. Tidak heran Ye Yunlan begitu baik padanya. Tapi, apa yang kamu katakan ada hubungannya dengan apa yang aku katakan sebelumnya. Ye Yan tidak melupakan hal ini. Tuan Ye terkekeh. Anda bilang saya melakukannya untuk mencegah seseorang memanfaatkan Anda untuk berurusan dengan gadis Lan. Saya tidak keberatan dengan ini. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Sebenarnya aku punya cara yang lebih sederhana. Selama aku mengumumkan keberadaanmu dan kemudian mengeluarkan pernyataan untuk mengeluarkanmu secara resmi dari keluarga Ye, maka tidak akan ada yang bisa melakukannya dengan cara ini. Gunakan kamu. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, nada suaranya tiba-tiba melemah. Tapi setelah mendengar ini, Ye Yan tersenyum aneh. Ada cara yang bagus, maka kamu harus benar-benar menggunakannya dari awal. Dengan cara ini, dia akan mengalami semua masalah ini nanti, dan sekarang dia tidak akan pergi ke Haicheng untuk masuk ke perairan yang bermasalah. Tuan Ye tersedak dan berkata dengan marah, "Nak, tidak bisakah kamu membiarkan saya, orang tua, memanfaatkanmu? Apakah kamu harus membuatku marah?" Tadinya dia ingin menakuti Ye Yan. Lagi pula, jika dia melakukan itu berarti Ye Yan harus mengucapkan selamat tinggal pada miliaran aset. Orang-orang biasa tidak dapat menanggung siksaan untung dan rugi lagi. Ye Yan merentangkan tangannya dengan polos. Demi Tuhan, apa yang kukatakan itu benar adanya. Beberapa miliar, lupakan saja. Salah satu properti yang ditinggalkan oleh kakek keduanya akan lebih dari jumlah ini. Tentu saja, Tuan Ye tidak dapat membayangkan apa yang dimiliki cucu di depannya. Dia hanya berpikir bahwa Ye Yan tahu bahwa dia tidak akan melakukan ini dan mengatakannya dengan sengaja. HMPH,
Benar-benar tidak lucu. Benar saja, gagasan memiliki cucu itu benar. Tuan Ye sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan melotot. Ye Yan menggeleng tak berdaya. Entah apakah itu karena dia terlalu tua, tapi terkadang kepribadian lelaki tua ini seperti anak kecil. Sejujurnya, aku sangat ingin melakukan ini, tapi aku benar-benar berhutang budi padamu di dalam hatiku, jadi aku hanya bisa menggunakan cara merepotkan ini untuk mendapatkanmu kembali. Di satu sisi, mereka yang memberikan warisannya demi warisan tidak akan pernah mentolerir Anda mengambil bagiannya. Jadi Anda secara alami menentang orang-orang itu. Di sisi lain, meskipun gadis Lan dikucilkan di depan umum oleh keluarga Ye, dia sangat populer di industri keluarga Ye. Dengan dia membantumu, apapun yang kamu lakukan, hidupmu tidak akan terlalu buruk. Bab 464. Apa itu Suanmen? Mulut Ye Yan melengkung. Sungguh, tapi sebelum aku datang, seseorang berkomplot melawanmu hanya karena keputusanmu. Dia berkata dengan tenang. Wajah Tuan Ye menjadi gelap. Apakah itu Ye Yunfan? Dia telah mengendalikan keluarga Ye selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami mengenal orang-orang di keluarga Ye dengan sangat baik. Oleh karena itu, ketika Ye Yan mengatakan ini, dia langsung memikirkan orang yang paling mungkin melakukan hal-hal ini. Melihat ekspresi Ye Yan yang acuh tak acuh, Tuan Ye tersenyum tak berdaya. Saya tidak menyangka setelah saya umumkan bahwa Anda akan kembali ke keluarga, kesehatan Anda tiba-tiba memburuk dan Anda akan mengalami koma. Jadi seseorang memanfaatkan celah tersebut. Namun, dengan metode Ye Yunfan, Lan Yatu tidak mungkin melupakannya. Jadi apa yang terjadi? Orang tua itu sedikit bingung dan jelas percaya pada kemampuan cucunya. Ye Yan dengan singkat berbicara tentang Mu Yuan. Wajah Tuan Ye serius. Binatang ini benar-benar memprovokasi orang-orang di Suanmen. Tidakkah dia tahu bahwa ini akan membawa masalah bagi keluarga Ye? Orang tua, Ye Yan mengerutkan keningnya. Apa sebenarnya Suanmen ini? Tuan Ye mendengus dengan nada menghina. Mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak mau hidup bahagia dan sedang memikirkan bagaimana mengembalikan kejayaan masa lalu mereka. Orang tua itu meliriknya dan bertanya dengan sedikit aneh. Karena kamu telah berlatih Ki Batin, bukankah gurumu memberitahumu hal-hal ini? Aku tidak punya master. Aku belajar secara otodidak, Ye Yan berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin? Tuan Ye tertawa dan berkata, energi batin dalam tubuh Anda sebenarnya dapat menambah vitalitas pada orang tua yang sekarat seperti saya. Hal-hal mendalam seperti itu harus diturunkan. Orang tua itu memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Oke, saya tahu kalian punya banyak aturan. Jika Anda tidak ingin mengatakan apapun, jangan katakan saja. Ye Yan terdiam dan tidak mau menjelaskan. Dia hanya membiarkannya memikirkan apa yang dia pikirkan. Anda juga tahu bahwa setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Tiongkok mengintegrasikan sebagian besar kekuatan seni bela diri dan metafisika ke dalam dua departemen, Asosiasi Penelitian Seni Bela Diri Tiongkok dan Asosiasi Penelitian Metafisika Tiongkok. Sejak saat itu, orang-orang dengan keterampilan aneh ini menghilang dari dunia manusia biasa. Meskipun pertempuran rahasia masih ada dan intensitasnya tidak rendah sama sekali,
hal itu tidak lagi berdampak banyak pada masyarakat. Namun, ada sekelompok orang yang tidak pernah melupakan hari-hari ketika para pejuang dan penyihir dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kekuatan mereka. Ketika orang-orang ini berkumpul, mereka mendirikan Taoisme seperti itu. Nada bicara Tuan Ye sepertinya sangat meremehkan organisasi ini. Tapi Ye Yan juga bisa mengerti. Kedengarannya seperti organisasi ilegal. Mengapa pemerintah tidak menindaknya? Tanyanya. Tuan Ye terdiam beberapa saat dan berkata sambil mencibir, "Tangani saja, tentu saja kami punya musuh terbesar asosiasi wushu dan masyarakat mistik di Tiongkok adalah Xuan Men. Tapi, kamu juga tahu bahwa apakah itu seni bela diri atau metafisika, begitu tidak ada batasan moral itu akan berkembang menjadi keadaan yang sangat aneh dan tidak dapat diprediksi, sehingga sangat sulit untuk dihadapi oleh orang-orang di Xuan Men. Selain itu, orang-orang yang mendirikan Xuan Men sangat terampil dan berkolusi dengan beberapa kekuatan asing." Berbicara tentang ini, senyuman di wajah Tuan Ye menjadi lebih dingin. Terlebih lagi, menurut Anda apakah hanya ada orang di Tiongkok yang ingin Xuan Men binasa? Ye Yan tetap diam. Tentu saja dia tahu. Meskipun saya belum pernah mempelajari aritmatika metafisik, dari beberapa catatan dalam ingatan saya yang diwariskan, saya dapat melihat betapa sulitnya hal-hal ini untuk diwaspadai oleh orang biasa. Oleh karena itu, pasti akan ada orang yang rakus dan berharap menggunakan cara-cara aneh tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan cara ini, Xuan Men secara alami memiliki payung pelindung. Ye Yan terdiam beberapa saat. Lalu tiba-tiba berkata, "Pak Tua, aku dengar kamu kenal dengan Kepala Departemen Disiplin Masyarakat Xuan Hui Cabang Haicheng." "Hah, maksudmu Wang Xiuzang?" Tuan Ye tertegun. "Kami saling kenal. Kami sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Ada apa?" Ye Yan duduk tegak dan bertanya dengan serius. "Jadi, kalau aku tertarik dengan masyarakat mistik, bisakah kamu memperkenalkanku padanya?" Tuan Ye tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Ye Yan penuh dengan energi internal dan sepertinya tidak mengerti apapun. Adalah hal yang baik untuk ingin berhubungan dengan masyarakat mistik. Dan itu lebih baik daripada menderita kerugian ketika bertemu orang-orang dari sekte mistik di masa depan. "Oke, aku akan mengaturnya." Ye Yan menghela napas ringan. Kakek kedua meninggal karena racun jahat di tubuhnya. Sejak dia kembali ke Tiongkok, dia ingin mencari tahu. Tapi yang pertama adalah berbagai hal yang terjadi di keluarga Xie. Dan yang lainnya adalah saya tidak tahu dan tidak punya cara untuk memulainya. Sekarang, mengetahui tentang masyarakat metafisika dan memiliki hubungan dengan Tuan Ye, tidak diragukan lagi hal itu membawa banyak kemudahan bagi penyelidikan Ye Yan. Agaknya, masyarakat misterius berfungsi sebagai lembaga pemerintah Tiongkok untuk mengelola dan mengintimidasi para pejuang dan penyihir, dan pasti akan ada catatan mengenai hal ini. Aham, Tuan Ye tiba-tiba terbatuk-batuk beberapa saat. Wajahnya, yang tadi penuh energi, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Tubuh yang duduk di kepala tempat tidur jatuh ke satu sisi seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Ye Yan mengerutkan kening dan melangkah maju untuk mendukungnya. Aku sudah tua." Aku baru saja berkata. "Setelah beberapa saat, aku tidak akan bisa melakukannya."
kata Tuan Ye sambil tersenyum sulit. Karena perubahan pada tubuhnya, peralatan di dekatnya membunyikan alarm. Staf medis sebelumnya segera bergegas masuk dan mulai sibuk mengerjakan peralatan, menyiapkan obat-obatan untuk Tuan Ye. Di belakang mereka ada Ye Yunlan yang tampak khawatir. Apa yang terjadi dengan kakek? Dia berjalan cepat ke arah Ye Yan dan bertanya langsung tanpa mempedulikan hal lain. Ye Yan berkonsentrasi memeriksa denyut nadi Tuan Ye. Organ dalam dan meridian di tubuhnya rusak, tetapi energi internal saya masih dapat mendukungnya. Setelah energi internal habis dikonsumsi, lajunya akan meningkat tajam. Ye Yan berkata dengan tenang. Ekspresi Ye Yunlan sedikit suram. Pada saat ini, seorang dokter di sebelahnya datang dan berbisik, "Nona, situasi orang tua itu. Saya khawatir ini tidak baik." Darah terkuras dari wajah Ye Yunlan. Bagaimana bisa? Bukankah kamu baik-baik saja sebelumnya? Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Yah, tubuh orang tua itu sudah mencapai batasnya. Bisa saja kapan saja," kata dokter tak berdaya. Mereka semua adalah pemimpin di bidang medis. Namun mereka masih tidak berdaya menghadapi penuaan tubuh manusia yang tak terhindarkan. Tubuh Ye Yunlan bergetar hebat. Ye Yan mendukungnya. "Gadis, jangan khawatir. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah sifat manusia," Tuan Ye berkata dengan lemah dalam keadaan linglung. "Hanya saja, saat aku pergi, kamu harus bekerja keras sendirian." Dia belum sepenuhnya membuka jalan bagi Ye Yunlan. Jika dia mati sekarang, Ye Yunlan harus menghadapi serangan balik dari seluruh keluarga Ye. Situasinya sangat berbahaya. Tapi Ye Yunlan mengepalkan tinjunya erat-erat. "Sudah berapa lama? Kakek, kamu masih mengatakan hal seperti itu. Orang-orang itu tidak punya dasar sama sekali. Aku bisa menghadapinya dengan atau tanpamu." Dia mengertakkan gigi dan matanya memerah. Hanya saja. Ye Yunlan tidak bisa mengucapkan kata-kata berikut apapun yang terjadi. Bersambung.